Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Torik Abdul Aziz dengan NIM 153. Perkenalkan, nama saya Eonika Sarasola Gracia dengan NIM 7111201156. Perkenalkan, saya Madegangga Dwi Pawitra dengan NIM 7111201155. Oke, langsung ke pembahasannya. Persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio perceptio, yang merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindera. Seperti misalnya penglihatan, yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata. Lalu ada penciuman yang memakai media molekul bau atau aroma, dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan juga perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. Sejak ditemukannya psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang melalui penggabungan berbagai teknik. Dalam bidang psikofisika, telah dijelaskan secara kuantitatif hubungan antara sifat-sifat fisika dari suatu rangsangan dan persepsi. Lalu, saraf sensoris mempelajari tentang mekanisme otak yang mendasari persepsi. Lalu, ada sistem persepsi juga bisa dipelajari melalui komputasi dari informasi yang diproses oleh sistem tersebut. Persepsi dalam filosofi adalah sejauh mana unsur-unsur sensori seperti suara, aroma, atau warna ada dalam realitas objektif, bukan dalam pikiran perseptor. Di dalam pembelajaran persepsi, kita perlu juga mengenal tentang kekonstanan persepsi atau konsistensi, yaitu persepsi bersifat tetap yang dipengaruhi oleh pengalaman. Kekonstanan persepsi tersebut meliputi bentuk, ukuran, dan juga warna. Salah satu contoh kekonstanan persepsi yaitu ketika kita meminum susu di tempat yang gelap, maka kita tidak akan menyebut warna susu tersebut hitam, melainkan kita akan tetap menyebut warna susu tersebut putih, meski dalam kegelapan, warna putih sebenarnya tidak tampak. Begitu pula saat kita melihat uang logam dari arah samping, kita tetap akan menyebut uang logam tersebut berbentuk bundar, padahal apabila kita melihat dari samping, maka sebenarnya kita melihat uang logam tersebut berbentuk pipih. Itulah yang disebut dengan kekonstanan persepsi. Kita memberikan persepsi terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman yang kita peroleh sebelumnya. Selanjutnya, ada halo effect atau efek halo, yaitu istilah dalam bidang psikologi untuk menyebut kejadian yang kita alami saat memiliki kesan pertama pada seseorang tersebut. Hal ini terjadi karena banyak orang kerap mengeneralisasi sifat-sifat seseorang yang baru mereka temui, meski hanya sepintas melihat penampilan atau cara bicaranya. Misalnya, jika pertama kali bertemu seseorang yang murah senyum dan berbicara dengan menyenangkan, kita akan menilainya memiliki kepribadian yang ramah. Meskipun hanya berdasarkan pendapat pribadi dan pengamatan sepintas, halo effect ini dapat mempengaruhi evaluasi dan estimasi penilaian seseorang kepada orang lain. Lalu ada perbedaan persepsi dan sensasi. Dalam ilmu psikologi, sensasi diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana, sebagai hasil dari panca indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Sedangkan persepsi adalah penafsiran dari stimulus yang diterima tersebut. Contohnya, saat kita lagi di rumah, tiba-tiba tercium bau aneh. Saat dicoba dipastikan lagi aromanya, ternyata kita merasa itu seperti bau terbakar atau gosong. Nah, saat itu juga kita refleks menuju sumber bau tersebut atau arah dapur untuk memastikan apakah ada yang terbakar atau tidak. Nah, sensasi di sini yaitu saat kita mencium bau aneh, dan persepsinya adalah ketika kita menyadari bahwa bau tersebut adalah bau terbakar atau gosong dan kemudian refleks menuju dapur untuk memeriksanya.
Di sini terdapat jenis-jenis persepsi. Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu persepsi visual. Persepsi visual bisa didapatkan melalui penglihatan. Penglihatan merupakan kemampuan individu dalam mengenali cahaya dan kemudian menafsirkannya. Indera yang digunakan untuk penglihatan pada tubuh manusia adalah mata. Jenis persepsi ini merupakan persepsi yang paling awal yang berkembang pada bayi serta bisa mempengaruhi bayi dan balita untuk dapat memahami kondisi di sekitarnya. Persepsi visual menjadi topik utama yang berasal dari bahasan persepsi umum dan menjadi jenis persepsi yang paling sering dibicarakan sehari-hari. Yang kedua ada persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Lalu yang ketiga ada persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. Yang keempat ada persepsi penciuman. Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Yang kelima ada persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Lalu yang terakhir, ada persepsi selektif. Persepsi selektif adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Menurut Stephen P. Robbins, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama, individu yang bersangkutan atau pemersepsi. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya. Yang kedua, ada sasaran dari persepsi. Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori, melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa. Lalu yang terakhir ada situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual, yang berarti situasi di mana persepsi tersebut timbul harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini tentang persepsi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan.